Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang virtual memory. Pengertian memori virtual. Pengertian memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Prinsip dari memori virtual yang patut diingat adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual, dan memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya, menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user. 5 memori adalah lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas. 5 hanya beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Prinsip memori virtual. Konsep memori virtual yang dikemukakan Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Keuntungan memori virtual. Lalu lintas I/O menjadi rendah. Berkurangnya memori yang dibutuhkan, meningkatnya respon. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farisa Faringgi. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi memori virtual. Gagasan dari memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stak melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama atau main memory, dan sisanya ditaruh di disk. Begitu bagian di disk diperlukan, maka bagian memori yang tidak diperlukan akan disingkirkan, swipe out, dan diganti swipe in oleh bagian disk yang diperlukan ini. Memori virtual diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses di swipe masuk dan keluar memori begitu diperlukan. Dengan demikian, sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Implementasi dari virtual memory multiprogramming. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand pegging, min 5 demand segmentation. Demand pegging. Tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, hanya yang diperlukan saja. Permintaan pemberian peg menggunakan sweeping. Peg hanya akan di-swipe ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program sweeper yang digunakan, lazy sweeper, tidak pernah swipe peg ke dalam memori sampai peg benar-benar diperlukan. Istilah sweeper berarti memanipulasi seluruh proses, sehingga sweeper yang khusus berhubungan dengan peg bernama pegger. Lanjut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ray. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Pager hanya akan men-swap in dan out peg yang dibutuhkan saja. Tidak semuanya. Jadi, jika peg dibutuhkan, reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Kemudian butuh dukungan perangkat keras, yaitu peg table, valid, invalid bit. Valid, kutip 2, 1, peg berada di memori fisik semuanya, atau peg ada. Tapi tidak semuanya, sebagian masih ada berada di disk. Kemudian 0, peg tidak ada memori fisik. Memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori fisik. Jika proses mengakses lokasi peg yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi yang disebut peg fault. Kemudian yang dibutuhkan oleh daemon pegging, peg table yang berisi valid dan invalid bit. Kemudian secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory. Atau dikenal dengan nama swap file atau Linux atau peg file. Kemudian ada peg fault. Jika ada referensi ke sebuah peg, ternyata pegnya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan peg fault. Untuk menangani peg fault digunakan prosedur berikut. Yang pertama, memeriksa tabel internal biasanya ada dalam PCB dan menentukan valid atau invalid. Yang kedua, jika invalid, proses disuspend. Jika valid, tapi proses belum dibawa ke peg, maka kita bawa ke peg ke memori. Yang ketiga, cari sebuah frame bebas atau free frame. Yang keempat, jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca peg tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Yang kelima, saat membaca selesai, ubah validation bit menjadi 1 yang berarti peg telah ada di memori. Dan yang keenam, ulangi lagi instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terjadi saat peg fault ditangkap oleh sistem operasi, SO menyimpan register user dan proses. Jadi tetapkan bahwa interupsi merupakan peg fault, periksa bahwa referensi peg adalah valid dan kemudian tentukan lokasi peg pada disk. Baca disk dari frame kosong. Selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwal CPU. Dan selanjutnya, jika pencarian selesai, terjadi interupsi dari disk bawah I/O selesai. Baik, akan saya lanjutkan. Yang terjadi saat page fault 2. Pertama, SO menyimpan juga register dan status proses untuk pengguna atau proses yang lain. Yang kedua, tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Yang ketiga, lakukan pengubahan page table bahwa page telah berada di memori. Yang keempat, tunggu CPU selesai dari proses yang tadi. Yang kelima, kembalikan register user, status proses,
page table, dan resume instruksi proses yang tadi diinterupsi. Pembuatan proses 1, 2, 3, 4, 5. Pembuatan proses 1. Pertama, pembuatan proses bisa dilakukan dengan dua cara, copy on read dan memory map files. Kedua, pada copy on write mengizinkan proses parent and child menginisialisasikan page yang sama pada memori. Ketiga, jika proses menulis pada sebuah page yang dibagi, maka dibuat juga salinan dari page tersebut. Pembuatan proses 2. Pertama, dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya page yang diubah oleh proses child dan parent disalin, sedangkan semua page yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Teknik copy on write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses, diantaranya adalah Windows 2000, Linux, dan Solaris 2. Pembuatan proses 3. Pertama, karena diperlukan untuk menggandakan proses, maka harus diketahui mana page kosong yang akan dialokasikan. Yang kedua, digunakan sebuah pool dari page kosong yang diminta. Yang ketiga, sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan page. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahri Safaringgi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya melanjutkan penjelasan dari Saudara Yuda. Pembuatan proses yang keempat dengan teknik memory mapped files membuat berkas 1 sampai 0 dianggap sebagai akses memori runtime dengan memetakan satu blok disk ke sebuah page pada memori. Sebuah file awalnya dibaca menggunakan image pagging. Sebagian dari ukuran page dibaca dari sistem berkas ke dalam page pieces. Urutan membaca dan menulis ke dalam file ditangani sebagai akses memori biasa. Pembuatan proses kelima, penyederhanaan pengaksesan dan penggunaan file dengan membolehkan manipulasi file melalui memori lebih dari sekedar sistem pemanggilan read dan write. Proses yang banyak dapat memasukkan berkas yang sama ke dalam memori virtual dari masing-masing file untuk memperbolehkan pembagian data. Lanjut. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.